Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin memberikan review hasil pertandingan yang baru saja selesai antara Persib Bandung melawan PSM Makassar yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Ciro Alves pada menit ke-74. Ya, sebelum jauh-jauh saya ingin teman-teman tetap konsisten ya mendukung channel ini dengan cara like, kemudian share, kemudian memberikan komentarnya ya. Nah, ini adalah pertandingan ke-21 di mana Persib Bandung bertindak sebagai tuan rumah melawan PSM Makassar. Kalau kita lihat dari jalannya pertandingan, relatively seperti yang saya katakan di bagian preview, bahwa karena kedua tim ini punya tipikal taktik yang hampir sama, ya, pragmatis, reaktif, tidak dominan ke bola, ya pada akhirnya terlihat tuh ketika bermain itu saling menunggu. Hanya saja, nah seperti juga kalau kita lihat Bojan Hodak ya, Persib Bandung bersama Bojan Hodak itu biasanya melakukan timingnya seperti ini. Kalau Persib mengincar kemenangan di awal, maka Persib akan bermain penuh intensitas itu di babak pertama, mencetak gol, mencetak peluang, mencetak gol sebanyak mungkin. Kemudian di babak kedua relatifly akan bertahan. Tetapi tidak jarang ya Persib Bandung menggunakan pattern yang kedua. Apa itu yang kedua? Ya di babak pertama itu sekedar meladeni, melakukan pressing gitu ya, tidak begitu banyak melakukan penyerangan-penyerangan. Tetapi kemudian di babak kedua, nah itu Persib selalu mampu memberikan meningkatkan intensitas kemudian melakukan penyerangan. Nah, kemudian ini kalau kita kaitkan ya, bagaimana biasanya Persib itu di menit ke-70 itu sudah mulai loyo. Artinya kalau skema Bojan Hodak di babak kedua habis-habisan menyerang, nah itu kan biasanya kesulitan. Tetapi di musim kemarin dan musim ini, nah itu ternyata Persib Bandung bisa melakukannya. Kebanyakan gol itu kan dicetak di babak kedua. Salah satu kuncinya adalah selain memang menggenjot fisik, ternyata Persib Bandung berinvestasi dengan vitamin ya. Jadi memberikan vitamin multivitamin kepada para pemain sehingga kondisi fisik para pemain terjaga ya. Nah, kita review sekarang ke bagian taktikal yang akan kita lihat bagaimana di babak pertama ini ya Persib Bandung dan PSM Makassar tadi relatifly menunggu. Sayang memang Persib Bandung harus kehilangan Mark Anthony Klok ya. Padahal peran Klok ini kan sangat luar biasa sekali di lini tengah. Nah, sehingga kemudian ini ya sedikit banyak agak mengganggu walaupun pada akhirnya bisa kembali balance gitu ya. Nah, itu kemudian dari pihak PSM Makassar juga sama kehilangan satu pemain ya. Itu yang kemudian juga bagian daripada pemain inti ya di back tengah kalau tidak salah. Nah, di babak pertama permainan hampir berimbang dan tidak tercipta gol sama sekali gitu ya. Tetapi di babak kedua, nah Persib mencoba mengambil inisiatif nyerang gitu kan, mencoba meningkatkan intensitas serangan. Ya ini lagi-lagi patternnya Bojan Hodak seperti itu. Nah kemudian yang saya lihat ya dari permainan ini, PSM itu bagus ketika bertahan, coveringnya oke ya. Jadi bagaimana bisa menutup terutama seperti Ciro Alves, kemudian para penyerang Persib Bandung itu terlihat agak kesulitan. Karena yang saya lihat itu ketika ada satu pemain menguasai bola itu akan dua orang mengcover ya. Jadi satu orang melakukan pressing, satu orang kemudian mendekati di sekitarnya ya agar susah mengumpat dan susah dan terlihat ya baik Ciro Alves, kemudian Beckham ataupun yang lainnya itu terlihat kesulitan. Nah demikian pula penyerangan daripada PSM Makassar juga terlihat mengandalkan sisi yang mereka miliki ya, sisi kiri ataupun sisi kanan. Dan ketika menyerang pun sama gitu ya, sama seperti ketika bertahan, ketika menyerang mencoba menciptakan unggul pemain gitu ya. Misal di sisi kanan, ketika menyerang itu nanti berhadapan satu pemain PSM itu yang membawa bola, satu lagi melakukan pergerakan tanpa bola, kemudian supaya nanti pemain Persib itu yang melakukan pressing atau melakukan gangguan itu tidak fokus. Nah, tetapi para pemain Persib ya khususnya yang bermain di lini belakang itu bermain dengan cukup solid ya. Nick dan Gustavo Pranka, baik juga Kakang Rudianto dan juga
Edo ya, Edo dengan Ciro Alves juga bermain saling mengcover. Kemudian Beckham Putra juga dengan Kakang Rudianto bermain dengan sangat baik gitu ya, seperti itu. Nah, karena sisi bertahannya cukup bagus dari PSM Makassar, sisi penyerangannya lewat sisi kanan dan sisi kiri juga cukup bagus. Nah, itu karena bisa di elemen. Jadi sisi itu bagus ya, tapi diimbangi atau mampu diimbangi oleh Persib Bandung ya. Di sisi kanan ada Beckham Putra, Kakang bisa meredam serangan-serangan dari sisi kiri PSM Makassar. Sedangkan dari sisi kanan PSM Makassar itu bisa diredam oleh Ciro Alves dan juga Edo Febriansyah ya. Artinya kedua sisi ini yang menjadi kekuatan PSM Makassar agak terisolir gitu ya. Walaupun Persib Bandung juga dari kedua sisi ini agak terisolir. Nah, pada akhirnya yang terlihat adalah kekuatan Persib Bandung di lini tengah. Nah, ini di sini saya melihat PSM Makassar agak bocor-bocor di tengah itu ya. Nah, lini tengahnya itu kalah oleh lini tengah Persib Bandung, sehingga Persib Bandung kemudian melihat dari ada kesulitan dari sisi kanan sisi kiri, mencoba bermain dari tengah ya. Nah, peran Robby Darwish juga cukup lumayan, walaupun ya ada mistake ya, ada kesalahan, tetapi cukup bisa menguasai Adam Alis di sana. Kemudian pemain pengganti ada Ahmad Agung ya. Kemudian Teron Delvino juga bisa bermain di sana. Jadi saya lihat terutama di babak kedua itu lini tengah Persib unggul ya. Jadi kalau sisi lain semuanya berimbang. Pertahanan PSM oke, pertahanan Persib oke, sisi kanan sisi kiri Persib oke, sisi kanan sisi kiri PSM dan Persib itu berimbang. Nah, tapi ketika bicara tentang lini tengah, lini sentral, di sana PSM saya melihat kalah ya, kalah di sisi tengah, sehingga ini nah di babak kedua kan dimanfaatkan banyak sekali dari sisi sisi tengah ya, ada Tyron Delvino, kemudian ada Adam Alis dan seterusnya, sehingga nah gol pun bisa tercipta ya lewat skema ke Ciro Alves, kemudian bisa menendang ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini bukan gol keberuntungan ya, tapi memang gol yang hasil daripada taktik Bojan Hodak dan tim pelatih lainnya. Jadi ini kemenangan yang berarti bagi Persib Bandung, karena dengan demikian mereka kini terpaut hampir 8 poin ya dengan peringkat kedua, walaupun Persija kan nanti akan bermain ya melawan PSBS Biak. Artinya kalau imbang ataupun kalah, Persija ya kalaupun menang masih terpaut jarak cukup jauh gitu ya. Jadi ini akan menjadi kemenangan yang sangat berarti bagi Persib Bandung, sekaligus mencoba mengokohkan ya, dan mereka setelah ini akan bermain away ya ke PSIS Semarang, kemudian bermain Persija Jakarta. Saya kira kemenangan ini akan terus menjadikan Persib Bandung mentalitas para pemainnya semakin kuat, kemudian dan ini akan sangat positif untuk Persib Bandung sehingga bisa back to back juara. Jadi dengan selisih 8 poin tentu mereka bisa menarik lapas lega, walaupun tadi setiap pertandingan adalah final bagi Persib Bandung. Dan kita lihat ya, mudah-mudahan Maklok memang tidak cedera pala ya. Karena kalau sampai Maklok tidak ada, nah itu juga cukup berat ya, lini tengah akan semakin habis. Karena Dedi sudah tidak ada, Rahmat Irianto tidak ada, kemudian ya agak-agak kesulitan, stoknya kan semakin menipis, sehingga Robby Darwish yang biasanya ditaruh di kanan, di bek kanan kan akhirnya dikembalikan ke lini tengah ya. Ya walaupun tentu kan beda kualitasnya antara Deddy Kusnandar, Marc Anthony Klopp dengan Robby Darwish ataupun yang lainnya. Oke, ini selamat untuk Persib Bandung ya, semoga bisa konsisten terus-menerus dan bisa kembali menjadi juara.